Bismillahirrahmanirrahim. Fa innal mar'ata, maka sesungguhnya istri, ma'muratun adalah sosok yang diperintah syar'an secara syariat bi ijabati zaujiha untuk memenuhi suaminya, lil firashi diranjang atau keranjang, idza da'aha jika sang suami mengajaknya, wa warada dan terdapat fi haqqiha pada haknya istri, al-wa'idu ancaman asyadidu yang dahsyat, in hiya imtana'at jika istri imtana'at mencegah. Maksud dari mencegah ini tidak mau melayani, enggan, menolak, tidak memenuhi ajakan suaminya, li ghairi udhrin syar'iyyin, bukan karena uzur syar'i. Yang sedemikian ini ada ancaman yang dahsyat. Kama fil hadithi, sebagaimana yang ada dalam hadis al-muttafaqi alaihi, yang disepakati oleh Imam Bukhari Muslim, an Abi Hurairah, hadis melalui jalurnya sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Ta'ala meridai beliau. Qala, ia berkata, qala bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a jika mengajak ar-rajulu suami, imra'atahu mengajak istrinya, ila firashihi keranjangnya, ke kasurnya, fa'abat ternyata istri ini membangkang, fabata ghadbana 'alaiha, fabata lalu sang suami begadang ghadbana dalam kondisi marah 'alaiha kepada istrinya karena istri tidak mau melayani, la'anatha maka melaknatha kepada istri, al-malaikatu malaikatnya Allah, hatta tusbiha hingga waktu subuh. Dalil yang menjelaskan terkait dengan ancaman yang dahsyat bagi istri yang membangkang, enggan, tidak mau melayani dan memenuhi ajakan suaminya, maka kembali kepada hadis yang melalui sahabat Abi Hurairah ini. Ternyata ia berkata, Rasulullah bersabda, jika seorang suami mengajak istrinya ila firashihi keranjangnya, ke kasurnya, ternyata ia membangkang, lalu kemudian sang suami ini begadang tengah malam sambil marah kepada istrinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga subuh. Dilaknat oleh malaikat sampai waktu pagi. Qala berkata An-Nawawi, Imam An-Nawawi fi syarhihi pada syarahnya Imam An-Nawawi ala sahihi Muslimin, atas hadis sahihnya Imam Muslim. Hadza, adapun hadis ini dalilun adalah dalil ala tahrimi imtina'iha, atas keharaman mencegahnya istri, min firashihi pada ranjang suaminya, li ghairi udhrin syar'iyyin karena tidak uzur syar'i. Jadi kalau bukan karena uzur syar'i, justru haram ketika istri ini tidak mau melayani, mencegah dirinya untuk memenuhi ajakan suaminya. Ini diharamkan. Faham ya? Waja'a dan terdapat keterangan fi kasyafil qina, dalam kitab kasyafil qina, lil Bahuti karyanya Syekh Al-Bahuti, walizauji bagi suami, al-istimta'u menikmati bizaujatihi istrinya, kulla waktin di setiap waktu, di setiap saat. Jadi bagi sang suami, menurut Syekh Al-Bahuti dalam kitab Kasyafil Qina, boleh bagi sang suami menikmati istrinya di setiap waktu, di setiap saat. Al-istimta ini adalah mengambil kenikmatan, mengambil enak-enak, begitu. Ala ayyi sifatin kanat, dengan sifat apapun, model apapun, pokoknya itu bentuk istimta, bentuk mengambil kenikmatan, boleh kapanpun. Idza kanal istimta'u, jika mengambil kenikmatan tadi, beristimta tadi, mengambil enak-enak tadi, fil qubuli pada kubul, pada farjinya, pada al-mahbal, malam yushghilha anil faraidi, selagi kegiatan itu, aktivitas itu tidak menjadikan ia sibuk meninggalkan yang wajib. Artinya kegiatan yang kemudian tidak menjadikan ia sibuk sehingga melalaikan yang wajib. Kalau sampai melalaikan yang wajib, boleh tidak mau. Mencegah boleh. Au yadurruha, atau kegiatan itu akan memberikan bahaya kepada istri. Falaisa lahu al-istimta'u biha idzan.
Kalau yang seperti itu, maka sang suami tidak boleh mengistimta istrinya seperti itu. Kenapa? Li'anna dzalika, karena sesungguhnya perbuatan itu laisa minal mu'asyarah, bukan termasuk mu'asyarah, berinteraksi bil ma'rufi, dengan ma'ruf, dengan baik. Kalau sampai aktivitas itu menjadikan istri ini lalai dari hal-hal yang wajib yang menjadi keharusannya, atau aktivitas itu malah membahayakannya, maka sang suami tidak boleh mengistimta istrinya. Karena hal ini bukan mu'asyarah bil ma'ruf. Wa haitsu lam yushghilha, di mana lam yushghilha an dzalika, aktivitas itu tidak menjadikan istri tersibukkan dari al-faraid, tidak tersibukkan sehingga ia meninggalkan yang wajib. Walam yadhurraha, dan kegiatan itu juga tidak membahayakannya, tidak membahayakan istri. Falahul istimta'u, maka sang suami boleh beristimta kepada sang istri. Intaha, keterangannya sudah selesai. Wa mujarradul haraji, sedangkan adapun hanya beban, ketidakenakan, merasa keberatan, alladzi yalhaquki, yang menimpa kepadamu, terjadi kepadamu, bil irtisali, dengan sebab harus mandi, fi baiti ahli zaujiki, di rumah keluarga suamimu. Misalnya diajak ke rumah orang tuanya atau keluarga suami, ternyata kamu tidak mau kalau dilakukan di situ, karena nanti repot yang mau mandi, merasa nggak enak. Au hammi sya'riki, atau kamu sedih atau kamu susah dengan rambutmu. La yusawwiru, tidak membenarkan laki untukmu, al-imtina'u, mencegah atau tidak berkenan, an ijabati zaujiki, untuk memenuhi suamimu, lil firasyi, di ranjang. Jadi kalau cuma merasa ndak enak yang mau mandi besar, atau susah dengan rambutnya yang basah, hal yang seperti ini tidak bisa dibenarkan sebagai alasan untuk menolak suami, tidak mau pada ajakan suami. Wa kadzalika, begitu juga al-halu, kondisi, bin nisbati lil irhaqi, dinisbatkan pada kelelahan, karena alasan sudah kelelahan, hal itu melelahkan mas. Wasudai, dan sakit kepala. Ini pun juga tidak bisa dibenarkan, karena kepala bawah ini, kepala bawah ya kepala punya suami itu, zakarnya maksudnya, ini sejatinya lebih pusing kalau tidak dikasih jatah itu. Tapi tetap dengan catatan illam yatarattab ala dzalika dararun. Illam yatarattab ala dzalika, jika tidak berakibat, ala dzalika, pada hal itu, dararun, bahaya. Artinya jika tidak menimbulkan bahaya. Kalau menimbulkan bahaya kan beda lagi. Au masyaqqatun, atau kesulitan, la tuhtamalu, yang tidak bisa dipikul. Jadi kalau alasannya pusing, kelelahan, atau malas yang mau mandi, ini tidak bisa dijadikan alasan. Tapi tetap untuk urusan kelelahan dan urusan sakit kepala itu, illam yatarattaba ala dzalika dararun, jika dengan hal itu tidak menimbulkan bahaya. Ya kalau menimbulkan bahaya, ya boleh nanti kita musyawarah atau menolak sang suami karena memunculkan bahaya atau kesulitan yang tidak bisa dipikul. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.